Justin Hubner dan Nathan Joe belum gabung latihan Timnas Indonesia U23. Sintayong berambisi bawa Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia U23. Emil Audero pasang bendera Indonesia di akun Instagram, PSSI belum akan naturalisasi. Pengamat minta Sintayong dipertahankan apapun hasil Indonesia di Piala Asia U23. Emil Audero pasang bendera Indonesia di akun Instagram, PSSI belum akan naturalisasi. Emil Audero baru-baru ini memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya bersama dengan emotikon bendera Italia. Tindakan ini menimbulkan spekulasi bahwa kiper berusia 27 tahun tersebut mungkin sedang mempertimbangkan untuk dinaturalisasi demi bergabung dengan Timnas Indonesia. Netizen berspekulasi bahwa Audero mungkin sedang mempertimbangkan kewarganegaraan ganda, atau bahkan naturalisasi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Meskipun demikian, PSSI belum memiliki rencana untuk menaturalisasi Emil Audero pada saat ini. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada langkah konkret dari PSSI terkait naturalisasi Audero. Emil Audero saat ini masih memperkuat Inter Milan, dan belum ada pembicaraan resmi mengenai kemungkinan naturalisasi tersebut. Justin Hubner dan Nathan Joe belum gabung latihan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 telah tiba di Dubai untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Namun, dari 28 pemain yang dipanggil, beberapa nama seperti Nathan Joe dan Justin Hubner belum bergabung dengan tim. Rombongan Timnas U23 tiba di Dubai pada hari Selasa pagi waktu setempat. Semua berjalan lancar, cuaca dan kondisi para pemain juga baik, ujar Sintayong. Dari daftar 28 pemain Timnas Indonesia yang berlatih di Dubai, 6 diantaranya merupakan pemain yang bermain di luar negeri. Namun, mayoritas dari mereka belum bergabung dengan tim. Justin Hubner masih terikat dengan klubnya yang akan bermain pada Rabu. Sementara itu, Nathan Joe juga memiliki komitmen dengan Heerenveen yang akan bertanding pada hari Kamis. Namun, ada kabar baik bahwa Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan segera bergabung dengan tim. Ivar Jenner telah resmi dilepas oleh FC Utrecht untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23, sementara Rafael Struijk juga telah mendapat izin dari ADO Den Haag untuk bergabung dalam persiapan Piala Asia U23. Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan bergabung besok, sedangkan Arhan akan bergabung pada tanggal 4, kata Sintayong. Sementara itu, belum ada informasi resmi dari PSSI mengenai keberadaan Marcelino Ferdinand yang klubnya akan memainkan pertandingan Liga 2 Belgia akhir pekan ini. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia U23. Sintayong menerima kabar baik dari klub FC Utrecht. Klub Belanda itu telah resmi melepaskan gelandang muda mereka, Ivar Jenner, untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dari daftar 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk Timnas Indonesia U23, 6 diantaranya bermain di luar negeri. Salah satunya adalah Ivar Jenner, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht. FC Utrecht secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan melepas pemain berusia 20 tahun tersebut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ivar Jenner dari FC Utrecht dipanggil untuk Timnas Indonesia U23. Tim tersebut sedang menjalani camp pelatihan selama 10 hari di Uni Emirat Arab untuk persiapan Piala Asia AFC U23. Turnamen ini akan dimulai akhir bulan ini di Qatar, demikian pernyataan resmi dari situs web FC Utrecht. Meskipun Piala Asia U23 bukan bagian dari agenda FIFA, FC Utrecht memutuskan untuk melepas Ivar Jenner dengan harapan sang pemain bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Tom Haye mengaku kesulitan bernapas di Stadion Gelora Bung Karno. Tom Haye berbagi pengalaman yang dialaminya saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Meskipun tidak bermain dalam pertandingan tersebut, Tom Haye merasakan atmosfer yang luar biasa di kalangan para pendukung Timnas Indonesia. Saat itu, stadion ini bisa menampung 80.000 orang. Saya dengar tiketnya habis terjual, tapi menurut saya jumlah penontonnya tidak cukup, ujar Tom Haye. Meskipun berada di tribun bersama Ragnar Oratmangun dan beberapa pemain lainnya, Tom Haye merasakan sensasi yang unik. Dia bahkan mengaku mengalami kesulitan bernapas karena kondisi stadion yang sangat padat. Kandungan oksigen di udara sangat rendah. Saya hampir tidak bisa mendapatkan udara sama sekali, dan cuacanya sangat panas. Saya sampai kesulitan bernapas di tribun, ungkap pemain Heerenveen tersebut.
Meskipun merasa kepanasan dengan cuaca di Stadion Gelora Bung Karno, Tom Haye memilih untuk tetap berada di tribun, terpesona oleh antusiasme para fans dan keinginan mereka untuk menyaksikan pertandingan. Saya ingin tetap berada di tribun sebanyak mungkin, tapi pada titik tertentu kami akhirnya bisa masuk ke ruangan ber-AC, kata Tom Haye. Kemudian saya kembali ke tribun bersama beberapa pemain lainnya untuk menonton karena semangat dari penonton begitu tinggi. Bahkan pada akhirnya saya lebih banyak berada di tribun daripada di lapangan, tambahnya. Sintayong berambisi bawa timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Sintayong telah ditetapkan dengan target untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Meskipun demikian, Arya menyatakan bahwa Sintayong dengan yakin menyatakan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahwa timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk mencapai 4 besar dalam turnamen yang juga merupakan kualifikasi untuk Olimpiade Paris. Target resmi dari PSSI untuk Sintayong adalah masuk ke babak 8 besar Piala Asia U23, ungkap Arya. Namun, Sintayong menyampaikan kepada Pak Erick Thohir bahwa targetnya adalah mencapai semifinal Piala Asia U23. Itu yang disampaikan langsung oleh Sintayong, tambahnya. Jika Sintayong berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, maka ia akan diberikan perpanjangan kontrak. Bahkan, proposal perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 telah disiapkan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, pencapaian Sintayong akan menjadi penentu bagi masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia U23, dan hal ini menunjukkan keyakinan PSSI terhadap kemampuan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pengamat minta Sintayong dipertahankan apapun hasil Indonesia di Piala Asia U23. Roni Pangemanan, seorang pengamat dan komentator sepak bola, telah mengungkapkan permintaannya terkait nasib pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pangemanan, yang akrab disapa Ropan, meminta agar Sintayong dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia, tanpa memperdulikan hasil yang diraih timnya pada Piala Asia U23. Menurut Ropan, Sintayong telah menunjukkan kemampuannya dengan baik bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap telah berhasil membawa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ropan menilai pencapaian tersebut sangat positif dan layak diapresiasi. Sehingga ia berpendapat bahwa kontrak Sintayong seharusnya diperpanjang. Saat ini, Sintayong akan memimpin timnas Indonesia pada Piala Asia U23. Tim Garuda Muda akan bersaing di grup A dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Piala Asia U23 akan menjadi salah satu penilaian penting bagi Sintayong. Ia diharapkan untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup, setelah sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup pada Piala Asia 2023. Pekerjaan yang harus diselesaikan timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia memulai sesi latihan perdana mereka di Dubai. Di bawah arahan pelatih kepala Sintayong, fokus latihan pertama ini adalah memperbaiki aspek pemulihan para pemain setelah perjalanan panjang mereka serta memperkuat fisik secara keseluruhan. Sintayong mengamati jalannya latihan perdana tersebut. Dia menyatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan kondisi cuaca pun mendukung. Menurutnya, kondisi fisik para pemain juga terlihat baik. Meskipun demikian, Sintayong menyadari bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa tim. Salah satu prioritasnya adalah membangun kekompakan di antara para pemain. Meskipun setiap tim memiliki taktik dan gaya bermain yang berbeda, Sintayong menekankan pentingnya kesatuan dalam tim. Timnas U23 Indonesia juga bersiap untuk menghadapi dua laga uji coba melawan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Asia U23. Meskipun dua uji coba tersebut menjadi fokus saat ini, Sintayong menegaskan bahwa pertandingan perdana mereka di Piala Asia melawan Qatar pada 15 April merupakan prioritas utama. Untuk itu, Sintayong ingin memperbaiki fisik para pemain serta memastikan kekompakan tim selama dua laga uji coba tersebut. Dia menggarisbawahi pentingnya meningkatkan fisik pemain agar siap menghadapi tantangan pertandingan yang akan datang di Piala Asia U23. Dengan fokus yang tepat dan kerja keras selama persiapan, Timnas U23 Indonesia bertekad untuk tampil maksimal dan meraih kesuksesan di turnamen mendatang.